Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial SQL kali ini saya akan membahas tentang join table. Join table yang akan saya bahas ada dua. Yang pertama inner join dan yang kedua outer join. Oke, kita langsung saja. Nah, sebelumnya nanti kita akan membuat terlebih dahulu database sama table. Database yang akan saya buat rencananya nanti adalah judulnya adalah blog. Namanya adalah blog. Yang selanjutnya di dalam database blog itu nanti ada dua table. Table pertama adalah kategori, table kedua adalah posting. Nah, di sini nanti eh, mungkin saja nanti table kategori itu memiliki relasi terhadap table posting, di mana nanti relasinya akan saya buat adalah one to many, di mana nanti satu kategori, misalnya Laravel, nanti ada banyak postingan yang membahas tentang Laravel, misalnya membahas tentang template blade, membahas tentang bagaimana input datanya, membahas tentang bagaimana delete data, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi, antara table kategori sama table posting memiliki hubungan atau relasi yang akan saya buat adalah one to many di sini ya. Oke, kalau kita lihat di sini nanti yang menghubungkan antara tabel kategori sama tabel posting adalah kode kategori. Di dalam tabel posting, kode kategori nanti bertindak sebagai foreign key ya. Oke, kita langsung saja coba buat dua tabel tersebut dan database tersebut. Yang pertama yang kita akan buat adalah database terlebih dahulu dengan perintah create database. Nama database-nya tadi adalah blog ya. Oke, kita jalankan. Oke, kita coba lihat. Saya refresh ya. Nah, nanti di sini sudah ada database blog ya. Oke, sekarang kita aktifkan database blog dengan perintah use blog. Oke, database blog sudah aktif ya. Di sini bisa dilihat warnanya lebih gelap dibandingkan database yang lain. Nah, seterusnya kita akan buat table kategori ya. Create, perintahnya adalah create table ya. Nah, create database, create table ini sudah saya bahas di tutorial saya sebelumnya yang judulnya adalah DDL, Data Definition Language. Silakan nanti dicoba dilihat saja di tutorial sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan. Create table kategori. Nah, seperti ini. Nanti di dalamnya ada kode kategori ya, tipe datanya char. Saya buat panjangnya 3, nanti dia primary key ya. Oke. Lalu ada kolom kategori ya. Saya buat pacar, tipe datanya panjang 30 dan dia not null. Tidak boleh kosong ya. Oke. Nah, jadi kita coba jalankan terlebih dahulu. Oke, kita coba lihat ya. Dengan perintah show tables ya. Nanti akan muncul di sini tabel-tabel apa saja yang ada di database blog ya. Nah, di sini sudah ada tabel kategori yang kita buat tadi. Kalau kita mau lihat deskripsi dari tabel kategori ya, kita coba lihatnya. Oke, di sini kita sudah bisa lihat ya, ada kode kategori, kategori fieldnya sesuai dengan yang kita buat tadi ya. Jadi char 3, pacar 30, kode kategori sebagai primary key ya, dan kategori kedua-duanya not null ya, tidak boleh kosong ya. Jadi memang sesuai dengan definisi yang kita buat dengan perintah create table kategori tadi ya. Oke, sekarang kita coba lihat buat table selanjutnya. Table selanjutnya adalah posting ya, table posting. Jadi table posting itu ada apa saja? Ada kode posting, ada judul, ada kode kategori, nanti ada isi postingnya apa ya, tanggal unggah ya,
istampil, apakah dia ditampilkan atau tidak ya, nanti sifatnya boolean ya. Oke, sekarang kita coba create table posting. Ya, yang pertama adalah kode posting. Ini integer ya, dan dia auto increment ya. Jadi nanti terus nilainya bertambah, nanti 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Auto increment, lalu dia primary key ya, oke. Lalu judul nanti judul postingnya apa, misalnya membuat template Laravel misalnya seperti itu ya. Panjangnya saya buat 100 ya, dan tidak boleh kosong, not null. Saya gunakan tipe data pacah untuk judul, lalu kode kategori. Nah, kode kategori harus kita samakan tipe datanya, pakai char dan panjang juga harus sama ya. 3, nah di sini not null. Nah, nanti kita setting dia sebagai foreign key ya. Oke, sekarang isi teks ya, karena nanti isi itu sangat panjang sekali, jadi saya buat tipe datanya teks ya. Kalau pacah nanti ada batasannya, kalau nggak salah itu 255 batasannya ya. Nanti dengan menggunakan pacah, takutnya nanti ada beberapa isi yang tidak bisa disimpan kalau sangat panjang ya. Oke, ini not null juga. Lalu tanggal unggah ya, tanggal unggah kita pakai date ya, not null. Lalu is tampil, apakah nanti akan ditampilkan atau tidak nanti ya di website kita. Kalau saatnya kita gunakan untuk website ini nanti database-nya not null ya. Oke. Nah, sekarang kita buat foreign key untuk kode kategori ya. Perintahnya adalah foreign key ya. Foreign key kode kategori di sini ya. Kita jadikan foreign key-nya yang mana dihubungkan dengan table kategori tadi di atas sudah kita buat. Jadi yang kita harus buat terlebih dahulu adalah table kategorinya ya. Karena kode kategori di table kategori ini dia bertindak sebagai primary key ya. Jadi dia harus kita buat terlebih dahulu. Oke, di sini kodenya adalah kode kategori ya. Oke, kita tutup. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke, tampaknya sukses ya. Kita coba show tables lagi. Nah, sudah ada 2 table, kategori sama posting ya. Nah, sekarang kita coba lihat dash posting. Oke, strukturnya ya. Oke. Nah, jadi sudah sama ya. Oke, kode kategori ya sebagai foreign key di sini ya. Ini sebagai primary key kode posting. Oke. Nah, untuk boolean nanti akan diubah menjadi tipe datanya kini integer, panjangnya 1 ya. Jadi kalau 0 itu false, kalau 1 itu nanti true ya, seperti itu ya konsepnya. Nah, kalau kita lihat relasinya, apakah sudah terbentuk relasi ya? Seharusnya sudah terbentuk relasi karena kita sudah membuat foreign key ya. Kita coba lihat di fasilitas new scheme ya pada SQL York. Kita coba add ya, add table. Kita coba tambahkan 2 table ini ya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya. Ada relasi ya, one to many ya. Relasinya di kategori 1 one, sedangkan di posting many ya. Jadi nanti ada satu kategori itu banyak digunakan untuk posting. Misalnya kayak tadi saya contohkan Laravel, nanti ada banyak topik Laravel ya, misalnya membahas tentang membuat template blade, input data nantinya ya, lalu bagaimana nanti edit data, delete, bagaimana membuat form login dan sebagainya. Oke. Jadi sudah sukses kita buat relasinya ya.
Oke, ini saya tutup saja. Oke, saya kembali ke perintah SQL-nya. Nah, sekarang ya, kita coba inputkan data ya. Kita coba inputkan data. Yang pertama saya akan inputkan data di table kategori terlebih dahulu ya. Nah, untuk perintah insert ini juga sudah pernah saya bahas di tutorial SQL saya sebelumnya yang berjudul DML, Data Manipulation Language ya. Jadi kalau mau detail nanti bisa lihat di tutorial tersebut ya. Oke, ini langsung saja. Perintahnya adalah insert into ya, kategori, values. Nah, misalnya saya buat kodenya untuk yang pertama K01, misalnya Laravel ya. Oke. Ya, kita coba jalankan perintah ini. Kita coba lihat ya, perintah pakai perintah select ya. Dan perintah select juga sudah saya bahas di tutorial SQL yang berjudul DML juga ya, Data Manipulation Language ya. Jadi bisa dilihat di sana ya. Oke. Kita coba lihat. Nah, nih sudah ada data satu, kita coba tambah lagi dua data, misalnya insert into kategori values misalnya ya. Untuk value yang pertama kodenya itu saya bakal 02 misalnya tentang MySQL misalnya. Oke, kita jalankan ya. Dan kita coba lihat isi datanya. Oke, sudah ada dua record ya. Nah, sekarang kita coba input untuk table posting ya, untuk table posting. Gunakan perintah insert into ya, posting. Nah, di sini kode posting itu tidak kita sertakan ya, karena dia sifatnya auto increment. Sehingga kalau kita tidak sertakan, kita tidak bisa menggunakan perintah insert dengan tipe yang pertama ini ya, seperti kita menggunakan seperti kita gunakan pada kategori ini ya. Dan kita harus menggunakan tipe insert yang lain. Nah, tipe-tipe insert ini sudah saya bahas di postingan di tutorial saya yang berjudul DML tadi ya. Nanti bisa dilihat di sana. Nah, kita akan menggunakan tipe insert into posting, kita gunakan pakai set ya. Karena kode kategori tidak kita sertakan, jadi yang kita sertakan itu adalah judul ya. Kita lewatkan saja kodenya. Misalnya judulnya mengenal data definition, oke salah, data definition language atau DDL SQL ya. Yang kedua kode kategori. Nah, kode kategori ini kalau kita inputkan dengan value yang tidak ada di tabel kategori itu nanti akan ada kesalahan karena kita sudah hubungkan ya antara tabel posting sama tabel kategori, sehingga kalau kita inputkan di luar kode kategori yang ada di sini ya, nanti akan muncul kesalahan yang terjadi ya. Kita coba saja misalnya K03 seperti ini ya. K03 kan tidak ada di tabel kategori ya. Oke. Untuk isi ya. Oke, kita coba ambil saja di web ya, misalnya kita pakai red ipsum saja ya. Red ipsum, dan saya ambil sedikit aja. Oke, saya pastikan ya. Nah, di sini. Oke ya. Untuk tanggal unggah ya. Nah, ini nanti formatnya year dulu, misalnya 2020 bulannya 05 tanggalnya 10 misalnya. Is tampil, apakah akan ditampilkan ya. Is tampil, misalnya saya tulis 0 ya. Jadi nggak usah ada tanda kutip karena tadi kan dia tiny integer ya.
numerik, angka, jadi tanpa tanda kutip. Oke, kalau dia caca harus ditutup dengan tanda kutip ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada pesan kesalahan. Di sini adalah, oh sorry, ini is tampil bukan isi tampil ya. Nah, ada pesan kesalahan ya. Kode kategori cannot add or update a child row, a foreign key constraint ya. Karena tadi masalahnya 03 nggak ada di tabel kategori ya nilainya. Karena dia sudah direlasikan ya kode kategori di table posting sama di table kategori. Jadi kalau nilai tidak ada nanti tidak bisa ya. Nah, kita harus memilih nilai yang ada di sini. Nah, kebetulan berdasarkan judul ini ya kita pilih K02 ya. Di sini K02 kita coba ya. Nah, sukses ya. Sekarang kita coba tampilkan select bintang from posting ya. Oke. Oke. Jadi kode posting ini dia auto increment ya. Jadi dia akan menambah ya. Kebetulan di sini dua ya. Mungkin saja ya saya tidak tahu mungkin kita sudah pernah melakukan insert yang pertama. Mungkin yang gagal tadi itu sudah terhitung ya sebagai insert yang pertama mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Harusnya dia satu ya. Tapi dia akan otomatis ya pokoknya ya auto increment ya. Oke, nah di sini oke tanggal unggah ya isi tampil. Oke, kita coba inputkan yang kedua ya. Jadi saya kopikan saja biar cepat. Nah, ini cuman saya ubah di sini ya data definition misalnya ini manipulation misalnya manipulation ya language atau DML ya SQL. Nah, ini K02 juga ya ini mungkin ya kita buat sama saja tanggalnya isi juga kita samakan. Nah, ini mungkin saya buat beda ditampilkan ya. Kita coba. Oke. Oke ya. Kode posting 3 langsung ya auto increment ya yang untuk selanjutnya. Oke, nah sekarang kita coba melihat perintah perintah join table ya. Yang pertama saya akan membahas tentang inner join ya. Jadi kita akan coba menggunakan perintah inner join. Ya, dengan perintah select bintang ya. Jadi saya akan menentukan semua kolom baik kolom kategori maupun kolom posting ya. Jadi saya buat bintang ya. From misalnya posting ya inner join ya dengan kategori ya dimana ya yang menghubungkan antara posting sama kategori ini kan adalah kolom kode kategori ya. Jadi di sini posting titik kode kategori sama dengan ya kategori titik kode kategori. Nah, seperti ini. Ya, kita coba jalankan. Oke, kita coba lihat. Di sini kode posting, judul, kode kategori, isi, tanggal unggah, is tampil itu adalah table posting ya. Sedangkan di sini nanti kode kategori sama kategori tabel kategori. Nah, itu tampilan seperti ini tergantung posisinya. Di sini kan saya menyebutkan posting terlebih dahulu, lalu kategori sehingga nanti ditampilkan table posting terlebih dahulu, lalu table kategori. Kalau saya balik ya misalnya kategori ya, lalu di sini table posting. Nah, nanti kita coba lihat. Nah, di sini nanti table kategori dulu yang akan dimunculkan ya. Oke, baru nanti table posting. Nah, kalau kita lihat,
Kalau kita pakai inner join, dia akan menampilkan data yang ada saja ya, data yang ada, yang terrelasi ya, yang ada hubungannya. Sebab saya tidak melihat Laravel di sini ya. Sedangkan kan di table kategori sebetulnya ada satu lagi nilainya, yaitu Laravel K01. Tapi di sini tidak ditampilkan ketika kita menggunakan perintah inner join ya. Sehingga bisa kita simpulkan kalau kita menggunakan perintah inner join ya, dia akan menampilkan value atau data yang terhubung saja antara dua table ini yang ada saja ya. Jadi yang memiliki hubungan ya, sedangkan yang K01 kan tidak ada hubungan ke table posting karena belum digunakan seperti itu ya. Oke, kita coba. Dan bisa kita atur kalau seandainya di sini kan ada dua sudah kode kategori, di sini sudah ada ya dua, kita bisa atur seandainya kita mau satu saja muncul ya, bisa kita atur. Jadi kita harus sebutkan ya, misalnya select ya, pertama kode posting ya, lalu judul yang kita tampilkan, lalu misalnya langsung saja ya, saya akan tampilkan kategori ya. Oke, kategori, lalu isinya apa ya, tanggal unggahnya, lalu tampilnya ya. Nah, di sini boleh saya spasikan. Jadi di sini adalah from posting dulu ya, inner join kategori ya, on posting titik kode kategori sama dengan kategori ya, titik kode kategori. Nah, seperti ini. Jadi kalau dengan kita sebutkan kolomnya, nanti hanya kolom tersebut yang akan ditampilkan. Ini contohnya kode posting, judul ya, kategori ya, isi kategori, tanggal unggah ya, isi tampil. Kalau saya mau nampilkan misalnya kode kategori juga ya. Oke, sebelum nama kategorinya kita coba. Nah, di sini nanti ada pesan error. Kenapa? Karena kode kategori ini kan dimiliki oleh table posting, dimiliki juga oleh table kategori, ya. Sehingga ya harus kita sebutkan ya, kode kategori ini mau kita ambil dari table mana? Dari table posting kah atau dari table kategori kah? Sehingga karena kode kategori ini kan dimiliki oleh kedua table ini ya. Supaya tidak bingung SQL engine-nya, maka kita harus sebutkan misalnya dari table posting misalnya ya. Nah, seperti ini. Oke, ya, kode kategori. Oke. Nah, itu inner join ya. Jadi bisa juga menggunakan kondisi misalnya di mana yang akan kita tampilkan misalnya is tampilnya sama dengan satu saja misalnya, yang is tampilnya 0 nggak usah ditampilkan, bisa juga ya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menampilkan is tampilnya yang bernilai 1. Jadi bisa kita gunakan juga dengan kondisi ya, misalnya pakai where ya. Oke. Kita coba lihat, kalau tadi inner join, kita coba lihat outer join. Nah, outer join ini nanti ada dua jenis ya. Ada yang pertama left outer join, yang kedua right outer join. Apa sih bedanya? Kita coba lihat aja ya. Select ya, saya tampilkan semua from misalnya posting. Pertama saya akan gunakan left outer join. Boleh ditulis left outer join seperti ini, atau disingkat pakai left join saja, sama saja ya. Misalnya kategori ya, yang table kedua. Nah, kita hubungkan posting on ya, jangan lupa on posting titik kode kategori sama dengan kategori titik kode kategori. Oke, kita coba lihat. Nah,
left outer join ya. Jadi kalau kita lihat posisinya adalah posting kategori. Jadi posting ini posisinya adalah di sisi kiri ya, left ya. Jadi sehingga yang akan diprioritaskan itu adalah tabel yang ada di kiri, yaitu tabel posting, sehingga dia akan menampilkan semua data yang ada di tabel posting, lalu nanti dihubungkan dengan tabel kategori ya, sehingga nanti kalau seandainya tidak ada hubungannya, nanti itu akan dibuat nilainya nol ya. Contohnya seperti ini, kalau kita pindahkan kategori yang di sebelah kiri ya, sedangkan posting di sebelah kanan, kita menggunakan left, berarti dia akan memfokuskan di tabel kategori ya. Nah seperti ini. Nah Ravel juga akan dimunculkan ya, karena difokuskan di tabel kategori, sehingga kalau dia tidak ada hubungan dengan tabel posting akan dibuat nilainya nol seperti ini. Sedangkan inner join tadi dia hanya menampilkan yang datanya yang memiliki hubungan saja seperti itu ya. Sedangkan kalau kita pakai outer join, nanti sesuai dengan kondisinya. Kalau kita pakai left berarti dia akan memfokuskan pada tabel yang sebelah kiri. Kalau dia pakai right, nanti akan memfokuskan tabel yang sebelah kanan ya. Kalau seandainya tidak ada join, nanti akan ditampilkan nilainya nol ya. Contohnya seperti ini. Di tabel kategori ada K01 Laravel, sedangkan di tabel posting tidak ada ya. Untuk kode posting belum ada, jadi 0, 0, 0 semuanya 0. Nah, kalau saya coba kopikan ya. Saya pakai right, berarti nanti kan difokuskan di tabel yang ada di sebelah kanan, yaitu di tabel posting ya. Akibatnya nanti dia akan menampilkan, nah sama persis kayak kita menggunakan inner join ya, seperti itu, karena hanya dua record ini saja yang ada di table posting ya. Kalau seandainya kita pakai inner join, dia akan menampilkan yang ada hubungan saja tadi ya. Oke. Oke. Nah, seperti itulah. Jadi ini bisa kita gunakan kolom-kolom tertentu yang mau kita tampilkan ya. Di outer join ini juga bisa kita gunakan kondisi, misalnya kita mau tambahkan where di sini juga, sama saja bisa juga kita gunakan. Nah, itulah perbedaan inner join sama outer join ya. Jadi saya harap bisa dipahamin ya. Oke, itu saja bisa saya jelaskan tentang tentang join table. Saya membahas mengenai inner join dan outer join. Ya, sampai jumpa lagi nanti di tutorial SQL selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.